Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya sendiri atas nama Marodi Cahyani dan kelompok saya atas nama Andiwanda Febriana Aulia, yang dimana kami akan mempresentasikan materi ekonomi moneter yang berjudul stabilitas sistem keuangan dalam ekonomi moneter itu sendiri. Adapun sub pembahasan kami yakni definisi stabilitas sistem keuangan, pentingnya SSK dalam sistem perekonomian, dan yang ketiga peran BI dalam stabilitas moneter, dan yang keempat peran bank syariah dalam stabilitas sistem keuangan nasional. Baiklah, langsung saja. Adapun definisi stabilitas sistem keuangan itu sendiri adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan eksternal dan internal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Stabilitas keuangan memegang peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian. Adapun pembahasan yang kedua yakni pentingnya SSK dalam sistem perekonomian, yang dimana telah kita ketahui bersama, sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian, sehingga bagian dari sistem perekonomian itu sendiri merupakan sistem keuangan yang berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada masyarakat yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan sistem perekonomian tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk upaya penyelamatannya. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri kedua yakni Saudari Andiwanda Febriana Aulia. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Marwa Dwi Cahyani, yaitu alasan pentingnya SSK dalam sistem perekonomian kita. Di antaranya, 1. Kestabilan sistem keuangan akan membentuk pasar yang sehat, terkontrol, dan alokasi dari berbagai sumber daya yang ada dan dapat dikondisikan secara optimal. 2. Kestabilan sistem keuangan berdampak langsung dengan kesehatan dunia perbankan. Dengan sistem keuangan yang stabil, dunia perbankan dapat menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara maksimal. Tentu saja ini akan mempengaruhi sektor real. 3. Dengan stabilisasi sistem keuangan akan mempengaruhi perputaran jumlah uang beredar di masyarakat, karena sistem keuangan berjalan dengan baik, sehingga inflasi simpun dapat dikendalikan. 4. Biaya dari instabilitas sistem keuangan dapat ditekan karena pengaruh dari instabilitas tersebut menyerang langsung sektor keuangan yang mempunyai biaya restrukturisasi yang tidak murah seperti sektor perbankan. 5. Instabilitas sistem keuangan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya krisis moneter, sehingga diperlukan upaya yang maksimal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Baik, selanjutnya peran Bank Indonesia dalam stabilitas moneter dan SSK. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai leader of last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat kritis. Dalam pelaksanaan mandat dan wewenang untuk menjaga SSK, Bank Indonesia memiliki beberapa payung hukum sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Peraturan dan Pengawasan Makroprudensial. Keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Bagi Bank Indonesia, penguatan kewenangan yang diamanatkan meliputi 1. Penanganan permasalahan bank melalui pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah untuk bank sistemik dan bank selain bank sistemik. 2. Pemberian pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan
PLJP atau PLJPS yang dijamin oleh pemerintah dan diberikan berdasarkan keputusan KSSK. 3. Pembelian surat utang negara dan atau surat berharga syariah negara berjangka panjang. Peran bank syariah dalam stabilitas sistem keuangan nasional. Peran perbankan sangat vital dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Banyaknya bank yang gagal memobilisasi dana masyarakat akan mengguncang kestabilan sistem keuangan suatu negara, bahkan memberikan dampak sistemik pada seluruh negara di dunia. Seiring berkembangnya zaman, produk-produk perbankan yang semakin beragam dan teknologi perbankan yang semakin canggih tidak hanya memberikan manfaat bagi stabilitas sistem keuangan global. Landasan utama aktivitas perbankan syariah hanya pada prinsip bebas riba, namun untuk aktivitas lainnya masih mengikuti pergerakan perbankan konvensional. Dengan kata lain, alternatif sistem perbankan baru yang ditawarkan oleh bank syariah belum dioptimalisasi sebagai upaya kestabilan sistem keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.